warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 23, yaitu percakapan pra-observasi kelas. Dan pada hari ini saya akan bertindak sebagai supervisor, di mana saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Nama saya adalah Muhammad Asrul S, dan guru yang akan saya observasi adalah Ibu Sulfitarni. Ya, Ibu Sulfitarni. Beliau mengajar mata pelajaran PPKN. Baik, saya langsung saja untuk melakukan diskusi percakapan pra-observasi kelas. Selamat siang Ibu Sulfitarni. Ya. Jadi pada hari ini tujuan kegiatan kali ini adalah untuk percakapan pra-observasi sebelum Ibu Sulfitarni melakukan pengajaran di kelas. Yang ingin saya tanyakan adalah persiapan yang dilakukan oleh Ibu Sulfitarni. Di modul ajar Ibu Sulfitarni ini, apa tujuan pembelajaran yang Ibu Sulfitarni ini tulis di modulnya? Tujuan pembelajarannya itu di sini peserta didik itu dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keberagaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah negara, dan di sini juga itu peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Ya, jadi itu tadi tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas Ibu Sulfitarni. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini area pengembangan apa yang hendak Ibu Sulfitarni capai dalam proses pengajaran di kelas? Untuk pengembangan di kelas di sini yaitu saya ingin melihat bagaimana keaktifan siswa atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, jadi yang ingin dikembangkan yaitu proses kompetensi di bidang pedagogik terkait dengan bagaimana bisa mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dari area pengembangan yang hendak dicapai tadi, tentunya ada strategi-strategi yang telah dipersiapkan oleh Ibu untuk mencapai tujuan dari pengembangan tersebut. Kira-kira bagaimana strategi yang dilakukan oleh Ibu Sulfitarni? Silakan. Untuk strateginya itu Pak, yang pertama pembagian kelompok itu berdasarkan kemampuan siswa. Kemudian di sini yang kedua itu melakukan pembelajaran visible learning dengan metode 2-stay. Iya, bisa dijelaskan lebih lanjut apa itu metode 2-stay, 2-stray Ibu Sulfitarni? Jadi di sini 2-stay itu Pak, ketika di dalam kelompok misalnya ada 4 orang, kemudian yang 2 orang ini itu dia tinggal di kelompoknya, kemudian yang 2 orang ini itu berkeliling. Kemudian di sini yang tinggal ini tugasnya itu ketika ada kelompok lain yang bertamu di kelompoknya, dia wajib menjelaskan apa yang materi yang didapatkan. Iya. Jadi demikian metode pembelajaran to stay to stray. Jadi ada yang bertindak sebagai tuan rumah dan ada juga yang bertindak sebagai tamu. Oke. Terima kasih Ibu Sulfitarni atas kesempatan untuk melakukan percakapan pra-observasi sebelum masuk ke kelas. Ya, demikianlah percakapan pra-observasi ini. Saya kira ini menjadi bahan untuk nantinya bisa dilakukan pengembangan ketika melakukan pengajaran kelas. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
yang dulunya itu pertemuan sebelumnya adalah mengenali. Jadi sebelum kita menghargai, kita kenali dulu. Kenali perbedaannya mulai dari sukunya, agamanya, khasnya itu dimulai dari pengenalan. Kemudian setelah dikenali itu akan dihargai. Sama halnya kalau misalkan ketika kalian mengenal seseorang. Jadi kalau misalkan dikenal seseorang, bagaimana kita memperlakukan orang tersebut. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, tujuan kita hari ini yaitu tujuan belajar kita hari ini yaitu kalian diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman, ada perbedaan di dalam suatu bangsa. Kemudian kalian juga dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Selanjutnya silakan saya akan membagi kelompoknya. Kelompok 1 di bagian sini silakan dulu. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 silakan di sini. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. Kalau bapak sini. Silakan dengarkan dulu yang 3 orang ini yang berkeliling di kelompok lain. Silakan bawa buku. Jadi silakan dicatat apa yang didapatkan dari kelompok lain. Silakan bergerak. Ini kalau menjelaskan dan aku menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesempatan kali ini untuk Sulfikarni telah hadir di tempat ini untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas setelah tadi sudah melakukan pengajaran di kelas. Sebelum kita masuk, saya ingin bertanya kabar dulu, bagaimana kabarnya Ibu Sulfikarni? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, baik. Jadi terkait dengan proses pengajaran yang dilakukan di kelas tadi, bagaimana perasaan Ibu Sulfikarni setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya setelah pembelajaran tadi, proses pembelajaran tadi itu lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran ini. Iya, jadi lebih semangat lagi setelah melakukan pembelajaran dengan ada observer di dalamnya untuk bisa mengembangkan
apa yang menjadi materi yang akan diajarkan. Nah, Ibu Sulfitani bisa menceritakan kembali area pengembangan kompetensi apa yang hendak dicapai serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pengajaran tadi. Jadi untuk ada pengembangannya itu yaitu pedagogiknya, bagaimana siswa, apakah siswa aktif dalam proses pembelajaran, kemudian tahapan-tahapan di sini yang pertama yaitu pengkondisian siswa, yang kedua pemberian pemahaman siswa tentang apa yang akan dilakukan, kemudian yang ketiga pembagian kelompok, kemudian melakukan test-test dan yang terakhir itu pengecekan pemahaman siswa. Iya, jadi itu tadi tahapan yang dilakukan di kelas selama proses pengajaran, kemudian ada pengembangannya juga sudah diceritakan. Lalu kemudian saya ingin bertanya kembali, kalau menurut Ibu Sulfitani sejauh mana keberhasilan daripada area pengembangan kompetensi yang tidak dicapai tadi? Untuk sejauh mana nanti di sini siswa ini sudah aktif dalam melakukan diskusi secara tuste dan mereka sangat antusias mendatangi kelompok-kelompok lainnya. Iya, jadi menurut Ibu Sulfitani bahwasanya area pengembangan kompetensi itu yang hendak dicapai telah menunjukkan keberhasilan. Ini bisa dilihat dari tolok ukur bahwa siswa yang diajar itu aktif untuk mendatangi setiap kelompok dan aktif melakukan proses pembelajaran dengan metode two-step. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi yaitu terkait dengan kendala-kendala yang ditemui di dalam proses pembelajaran tadi. Kalau masalah kendalanya Pak, itu kendala tentang pengaturan waktunya yang kurang efisien karena di sini itu melebihi waktu yang telah direncanakan. Ya, jadi ada kendala berupa pengaturan waktu, penjadwalan yang efisien karena melebihi ya. Nah, kalau menurut Ibu Sulfitani sendiri untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana langkahnya? Jadi di sini untuk mengatasinya itu menyiapkan peran setiap anggota kelompok. Jadi anggota kelompok itu tidak ada lagi anggota kelompok yang pasif. Ya, jadi semua istilahnya punya peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga nantinya dalam kelompok itu tidak ada yang perannya tidak dianggap atau dalam hal ini pasif. Nah, terakhir mungkin untuk dukungan yang Ibu Sulfitani harapkan itu dalam oleh siapa atau bagaimana dukungan tersebut dalam mengatasi kendala yang telah didapatkan tadi. Baik untuk dukungan yang diberikan misalnya dukungan dari kepala sekolah dan komisi. Iya, jadi Sulfitani ingin mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan sekolah yang dari tukang sejawat dan wakil kepala sekolah. Baik, ya. Itulah tadi percakapan kita setelah observasi atau pasca observasi di kelas. Semoga apa yang menjadi diskusi kita kali ini bisa ditindaklanjuti oleh Ibu Sulfitani demi pengembangan kompetensi dalam pengajaran literasi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Sulfitani sudah meluangkan waktunya dalam proses percakapan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.